Selamat pagi semuanya. Kita akan mempelajari sejarah tentang POC. POC artinya adalah Persekutuan Dagang milik Belanda di Hindia Timur. Nah, tentu ada sebab mengapa POC atau Kongsi Dagang milik Belanda ini didirikan. Nah, latar belakang didirikannya POC ya adalah ada tiga sebenarnya. Yang pertama adalah untuk melindungi para pedagang Belanda dari pedagang-pedagang asing lainnya, ya, atau para pedagang Eropa lainnya. Kemudian yang kedua untuk menghindari persaingan antara sesama para pedagang Belanda sendiri. Dan yang ketiga adalah untuk membiayai atau mengisi kas Belanda yang habis akibat membiayai perang di Eropa. Nah, sehingga atas prakarsa dari ada Johan van Oldenbarnevelt dan Pangeran Maurits, maka tanggal 20 Maret 1602 POC didirikan. Nah, POC dalam menjalankan kekuasaannya diberikan hak-hak istimewa yang disebut dengan hak oktroi. Ya, ada 9 hak oktroi yang dimiliki oleh POC, antara lain hak monopoli perdagangan, hak mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri, kemudian hak mengangkat dan memberhentikan pegawai, kemudian hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja, hak memiliki tentara sendiri, hak mendirikan benteng, hak menyatakan perang dan damai, kemudian hak mengangkat dan memberhentikan penguasa setempat. Ya, selanjutnya adalah hak untuk menjalankan kekuasaan kehakiman. Nah, untuk sebagai kepala pemerintahan tertinggi di Indonesia, POC kemudian Belanda mengangkat Gubernur Jenderal POC, dan yang disebut sebagai Gubernur Jenderal POC yang pertama adalah Pieter Both yang memerintah pada tahun 1610 sampai dengan 1614. Nah, untuk menerap sesuai dengan tujuan dari didirikannya POC untuk memonopoli perdagangan, maka POC juga menerapkan peraturan-peraturan dalam monopoli perdagangannya. Yaitu yang pertama adalah peraturan yang disebut dengan Verplichte Leverantie, yaitu memaksa pribumi untuk menjual hasil buminya dengan harga yang telah ditetapkan oleh POC. Kemudian ada Continenten, yaitu kewajiban rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi. Yang ketiga adalah ekstirpasi, yaitu hak POC untuk mengatur peredaran bahan-bahan rempah dengan cara hak untuk menebang pohon rempah-rempah agar tidak terjadi overproduksi atau kelebihan hasil produksi yang dapat menyebabkan harga rempah-rempah di pasaran Eropa menjadi turun. Yang keempat adalah hak atau perlayaran homi, yaitu pengawasan perdagangan dengan menggunakan perahu kora-kora atau perahu perang. Dan yang kelima adalah Praenger-Stelsel. Praenger-Stelsel itu adalah peraturan yang mewajibkan bagi rakyat Priangan untuk menanam tanaman kopi. Oke. Nah, tapi dalam perkembangan berikutnya POC akhirnya mengalami kemunduran karena beberapa hal, antara lain adanya korupsi, kemudian kebijakan pemerintahan yang tidak becus pegawai-pegawainya, kemudian adanya perang dan sebagainya, sehingga secara resmi POC akhirnya dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dan menanggung hutang yang sangat besar, sehingga pemerintahan akhirnya dilanjutkan dalam pemerintahan kolonial.